harus sadari ternyata yang menyakiti, yang menzalimi itu bukan orang lain. Itu suatu perasaan yang harus kita manajemen. Ternyata yang menipu itu bukan saya, orang lain. Saya ditipu nggak apa-apa. Kenapa? Karena bukan saya yang menipu. Saya ada di level di atas itu, dan saya nggak punya bakat untuk membalas itu. Ya, nggak balas sih. Tapi kalau ke rumah lagi ya mohon maaf, saya kasih teh aja dah sama air putih. Kalau minjem lagi tak dulu. Rumusnya itu Bapak hadirin yang Allah SWT, rumusnya ya. Kalau orang pinjam WhatsApp, ada nggak yang model teman SMP, ibu bapak, teman SMP, nggak tahu dapat dari mana WhatsApp kita, tiba-tiba assalamualaikum mau pinjam duit, nggak pernah nanya kabar, nggak pernah ketemu sebelumnya, tiba-tiba pinjam duit. Ada nggak model begitu? Hah? Ada ya? Kira-kira pinjemin ya kayak begitu? Hah? Dipinjemin ya kayak gitu lah? Aduh, tak dulu deh Ustaz, saya harus bisa menata hati saya. Tapi gini, konsepnya adalah apapun yang merusak hati kita ini, kalau belum kuat jangan lakukan. Kalau antum mau membuka tangan untuk orang tersebut, kasih sesuatu yang sekiranya antum gak balik juga ikhlas. Ya, saya ada butuh 5 juta, waduh, kita nggak jawab apa, 100.000 dah saya ikhlas, nggak usah dibalikin, 100.000 dari saya. Itu lebih amanah di hati kita, lebih menenangkan di hati kita ketimbang kita rusak hatinya. Kita belum selevel Abu Bakar As-Siddiq yang merelakan 9 rukonya di kaum muslimin ambil untuk jalan Islam fisabilillah. Kita belum mampu melepas semua itu karena kita imannya masih iman yang senggol, udah tahu. Tapi kita syukuri momen. Fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Firman Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kalau engkau mulai kasar, hatimu keras terhadap orang-orang sekitarmu, maka yang terjadi adalah orang-orang di sekitarmu, pengikutmu, sahabatmu, kawanmu akan lari meninggalkan. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai berbuat sesuatu yang membuat orang lain ini lari daripada kita. Kita butuh sama duit. Tapi kalau modelnya kita dipermalukan depan orang, ya tak tunggu dulu. Melempar aja misalnya, dilempar kayak kita nggak punya harga diri. Entar dulu. Kita butuh ya butuh. Tapi bukan begitu kayaknya. Orang mau ngasih kita, tapi kita harus dipermalukan dulu depan orang lain. Enggak ada. Saya akan kasih, tapi saya caci maki dulu orang tua kamu, kan? Selesai. Gak usah ngasih, mungkin gak selamat keluar dari sini. Ya, gak bisa. Rasulullah SAW saat itu menjadi orang nomor 1 di Madinah. Rasulullah adalah satu-satunya manusia yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha. Ini menunjukkan bagaimana ketinggian levelnya Rasulullah SAW, baik sisi agama maupun sisi kenegaraan. Beliau nomor 1. Tapi kata Allah, meskipun Muhammad engkau orang nomor 1 di kalanganmu, kalau engkau kasar, selesai. Baik, ilmunya tinggi, hadisnya banyak hafal, Al-Qur'annya ngelotok. Tapi kalau dalam saf, dia mulai sikutan. Dia seolah menguasai, arogansi. Gak ada teman jawab kayak gitu. Gak ada. Sifat dari Rasulullah masih jauh. Rasulullah diingatkan sama Allah, kalau kamu Muhammad kasar ngomong, hatimu keras, bubar. Orang di sekitar kita bubar. Sebutuh-butuhnya kita sama orang, kalau hati kita disakiti, selesai. Nilai kita itu di hadapan orang itu sudah selesai. Karena itu, sejarah mencatat Rasulullah itu dari lahir sampai wafat nggak pernah lisannya itu bikin orang sakit hati, nggak pernah. Mencela nggak pernah. Bahkan makanan yang disajikan ke Rasulullah ini hal yang kecil sederhana. Makanan yang disajikan ke Rasulullah, kalau nggak enak, gak enak belas, itu
istrinya lagi lihat Shopee Live atau TikTok dan sebagainya, lupa masukin garam. Kita ngomong, Bu, garam udah mahal ini, bagaimana? Ternyata lupa, kasihkan TikTok, kasihkan status sosial media. Rasulullah itu gak pernah sama sekali mencela makanan. Kalau itu membuat beliau enak, menurut beliau enak dimakan. Kalau nggak, beliau diam. Gak perlu dikomentari banyak-banyak. Ya. Jadi lihat Bu, kalau misalnya suaminya udah main dia waktu makan ya, rasain dulu makannya, kalau nggak enak, ya kayak gitu. Rasulullah itu kalau nggak enak tuh diam. Ya Rasulullah, mereka sudah mencaci maki kita, laknat mereka ya Rasulullah. Itu laknat ya Rasulullah. Kita ini yang pernah diutus untuk melaknat orang. Dari Rasulullah itu pandainya menjaga lisan beliau. Gak pernah orang sakit hati gara-gara lidah Rasulullah, gak pernah. Artinya apa? Kontrol Rasulullah kepada omongannya ini sangat kuat. Orang mukmin itu selalu meletakkan otaknya di depan, lidahnya di belakang, bukan kebalik. Bukan ngomong-ngomong dulu baru klarifikasi, baru minta maaf, enggak. Pikir dulu, benar atau salah, tepat atau tidak. Yang ketiga, bermanfaat atau tidak. Kalau nggak manfaat, ngapain kita ngomong? Ngapain? Hati-hati di WhatsApp group itu banyak sekali yang toksik ya. Main share aja biasanya. Nggak tahu itu kejadian di mana, hoax atau tidak, tanggalnya juga nggak tahu. Tiba-tiba orang jadi ketakutan. Ada intimidatif misalnya. Share sesuatu yang bermanfaat, manfaat aja. Sama halnya, apalagi yang sudah berumah tangga, jangan berkeluh kesah di status media, status sosial media, nggak perlu. Jangan. Orang itu nggak butuh itu. Semakin antum dilihat berkeluh kesah, orang makin ketawa. Ketawa Pak. Kan yang bantuin. Keluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara dengan orang terdekat. Status sosial itu status sosial media kita yang baik-baik, yang bermanfaat, yang bahagia, yang memberikan efek positif kepada orang lain, itu di-share. Selain itu jangan. Siapa itu? Di antara kita nggak punya masalah, semua punya masalah hidup, tapi jangan semua orang sedunia tahu. Oh tadi malam lagi marah-marah suami istri, ngapain orang sedunia harus tahu? Biar itu biar orang yang ini ngelihat ngebaca, habis dia ngebaca, hapus dia itu, percuma. Jangan-jangan semua yang baca ngerasa dia yang salah sama antum nanti. Ya, agak lucu sekarang itu ya. Kalau sakit hati, kalau lagi pengen nyindir, bikin status. Salah bos, salah Pak. Temuin orangnya, talk to him, langsung ngomong sama orangnya dan langsung ke. Lanjutan ayat ini, ya, Allah mengajarkan kepada Rasulullah jangan terlalu larut dalam sebuah kesalahan. Fa'fu anhum, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, tidak cukup memaafkan, mintakan ampun kepada Allah kepada mereka untuk mereka. Wasyawirhum fil amri, dan ajak mereka bermusyawarah. Jadi orang yang pernah melaksanakan atau melakukan kesalahan bukan berarti ini orang gak bisa diajak kerjasama lagi. Lihat kesalahannya, kalau kesalahannya adalah kesalahan yang masih bisa ditolerir dan masih bisa diajak kerjasama, maka ini bukan berarti kita memutuskan tali silaturahmi. Fa'wan, astaghfirullah, wa syawirhum fil amri. Fa idza azabta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau kamu ingin mengerjakan sesuatu harus berazam, maka tawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kunci kesuksesan seseorang dalam sebuah pekerjaan. Tawakal itu bukan di akhir. Tawakal itu dari awal. Sejak antum bergerak itu sudah tawakal. Artinya apa? Ketika antum mendapatkan hasil apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini akan menjadi hasil terbaik. Kita nggak akan pernah kecewa. Orang yang sudah sampai pada level tawakal yang bagus, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh."
huwa hasbuh, maka Allah yang mencukupinya. Kalau antum sudah ada di level tawakal, maka antum gak akan pernah dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhtiar sudah maksimal, tapi hatinya dari awal sudah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hari ini banyak mengambil pahit pada kesalahan, ya, masalah-masalah yang ada di sekeliling kita karena kita jauh dari Allah. Pesan dari guru kami itu begini: waj'al hammaka Allah yakfi hammuka jami'an. Kalau engkau senantiasa memikirkan Allah, jadi seluruh jiwa raga kita ini berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap kesusahan, kebingungan yang antum rasa saat ini diselesaikan oleh Allah. Kerja tetap, cari solusi iya, tapi hati dan pikiran kita selalu bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah sampai ke level ini, komunikasinya itu gak pernah putus. Komunikasi dengan Allah itu selalu enak banget. Bahkan di antara waktu yang paling kita tunggu di dalam sehari adalah hanya sholat saja. Sisanya itu hanya remah-remah saja. Ketika antum ada di level ini, enggak ada satu pun di dunia yang bisa bikin saya mampu berani bersumpah, wallahi alazim, kalau kita menjadikan Allah paling besar menjadi pikiran kita, maka yang lain-lain ini remah-remahan saja, teruraikan. Itu janji dari Allah dan gak mungkin. Innallaha la yukhliful mi'ad. Gak mungkin Allah itu ingkar janji, itu gak mungkin. Kita ini hanya kurang yakin saja kepada Allah, ya, kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis dari Rasulullah SAW perlu kami sampaikan malam ini, bagaimana kita mengukur daya rusaknya lisan ini dan bagaimana seharusnya kita berbuat. Hadis dari Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu, "Alaika bitulis samti fa innahu matradatu syaitan wa 'aunun laka ala amr dinika." Hendaklah engkau lebih banyak diam, sebab diam dapat menyingkirkan setan dan menolong terhadap urusan agama. Ternyata tulus samti, sering diam, itu merupakan pertolongan kita, pertolongan dari Allah untuk kita agar jauh dari setan. Setan itu mau masuk kepada kita, ya, setelah masuk itu implementasi pertama dari lidah. Kalau kita banyakan diamnya, maka satu langkah setan sudah selesai, gak bisa masuk ke selanjutnya. Kalau kita sudah mampu banyak diam, tidak ngomong kecuali yang baik-baik saja, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kan orang atas alasan untuk komedi, materi stand up, dengan menyinggung orang lain, merosting orang lain sampai orang lain tersinggung, gak ada zaman dulu itu. Rasulullah itu bahkan candaan beliau itu real. Candaan beliau itu tidak menyinggung orang. Ada nenek-nenek nanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, kira-kira masuk surga nggak saya?" "Enggak," kata Rasulullah. "Di surga nggak ada nenek-nenek, nggak ada nenek-nenek." Nangis nenek itu, nangis. Tapi setelah itu dibikin bahagia. Karena apa? Karena ketika masuk surga semuanya berubah menjadi muda. Tersenyum lagi neneknya. Ini candaan bermanfaat dan membahagiakan. Jangan bercanda yang menjatuhkan orang lain. Wala tanabazu bil alqab. Bahkan ketika kalian mengasih gelar kepada orang, jangan kasih gelar orang itu yang paling buruk. Ya, di beberapa kampung sampai saat ini masih berguna dan masih dipraktikkan sama orang. Itu kalau panggil pamannya, itu tergantung fisiknya. Kalau agak rendah dipanggil Anda. Ya. Kalau agak hitam panggil Pak Hitam.
sebaiknya ini dihilangkan. Budaya seperti ini dihilangkan. Setiap manusia itu pasti ada kelebihannya. Carilah yang paling baik. Ya, badannya hitam misalnya, tapi jenggotannya panggil Pak Jenggot, jadi kan enak. Ya, badannya hitam tapi tinggi, panggil Pak Tinggi, kan enak. Jangan bagian negatifnya ya dimunculkan. Dan ini menunjukkan kualitas yang manggil. Kalau manggil itu selalu orangnya vibes-nya positif, yang keluar dari lidahnya selalu positif. Mau nanya alamat Pak Udin, ya Pak Udin yang mana? Itu loh yang gemuk, pendek, hitam. Yang negatif semua yang disebut. Ya Pak Udin Pak RT kan? Ya, Pak Udin yang jual sayur kan? Pak Udin yang pernah jual cerdas cermat tahun 90-an kan? Ya, bisa kayak begitu. Ini yang hitam, pendek, gendut lagi. Ya, biasakan yang baik-baik ya, lisannya kita ini biasakan yang baik-baik. Innal 'abda la yatakallam bil kalimah yanzilu biha fin nari ab'adu ma bainal masyriq wal maghrib. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan tanpa dipikirkan terlebih dahulu, dan karenanya dia terjatuh ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Satu kalimat. Hati-hati yang dituju pernah jadi jurkam. Satu kalimat bisa menjatuhkan kita antara masyriq wal maghrib, timur dan barat. Itu berapa puluh tahun, ratusan tahun. Satu kalimat. Maka setiap antum mau ngomong nih, pikir dulu, pikir aja dulu. Kira-kira ngomongin ke saya nih, marah gak saya? Atau menyasar ibu saya marah gak? Sama, orang lain juga sama seperti itu. Problematika orang sekarang ini kadang-kadang gak merasa ada empati pada orang lain, sehingga dia ngomong apa aja. Ngomong aja dulu, yang lain tak belakang. Sampai 25 ya, berarti satu lagi hadis saya sampaikan. Saya akan buka pintu pertanyaan. Hadis yang terakhir yang ingin saya bahas malam ini adalah, ini sangat penting sekali. Sabda Rasulullah SAW, ini adalah pemungkas hadis tentang lisan. Man yaqman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi aw man lahu jannah. Saya ulangi, man yaqman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi aw man lahu jannah. Barang siapa yang bisa memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara dua janggutnya, dua rahang ini, lihyaihi, maksudnya apa? Maksudnya adalah lidah, mulut ini di antara dua tulang janggut. Kata Rasulullah, yang mampu menjaga ma baina lihyaihi, di antara dua tulang ini, wa ma baina rijlaihi, yang mampu menjamin yang ada di antara dua kaki. Artinya kemaluan. Yang mampu menjaga lidah dan kemaluan, yang bisa menjamin mampu mulutnya hanya berkata yang baik saja, kemaluannya hanya dipergunakan untuk yang halal saja. Rasulullah bilang, aku menjamin dia masuk surga. Saking vitalnya dua anggota tubuh kita ini, yang mampu menjamin dua ini saja, kata Rasulullah, aku yang jamin dia masuk surga. Saking apa? Saking susahnya menjaga dua alat ini. Karena dua anggota inilah yang mendorong seseorang masuk neraka paling banyak, itu dua ini. Kalau nggak lidahnya, kemaluannya. Makanya kata Rasulullah, yang mampu nggak usah banyak-banyak, yang lain masih bisa ditolerir atau masih bisa diatasi. Yang dua ini daya rusaknya luar biasa. Bahkan sebuah bangsa bisa runtuh, hancur, berantakan kalau yang dua ini tidak mampu dijaga oleh pemimpinnya ataupun masyarakat. Lidah dan juga kemaluan. Karena itu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di penghujung pengajian kita ini kami menghimbau untuk diri kami pribadi. Mari sama-sama kita tidak mudah mengeluarkan kata-kata kecuali yang baik. Di usia kita yang sudah senja seperti ini, sudah tidak zaman lagi
ngomongin sesuatu yang gak penting, bahkan cenderung tidak bermanfaat, bahkan menjurus kepada maksiat, atau mungkin membicarakan sesuatu secara berlebihan terkesan berbohong. Ngomong apa adanya. Jujur itu lebih nikmat dan tidak mengambil banyak energi. Kalau antum perhatikan, antara orang jujur dan orang bohong itu lebih sulit dan berat menjadi orang bohong. Kelihatan dari mukanya, dia harus mencari alasan karena dia tidak benar-benar melakukannya. Beda dengan orang yang jujur dan nikmat sekali indah. Indah itu seseorang itu kalau jujur. Apa susahnya jujur? Orang beriman itu mungkin kata Rasulullah, dia kalah sama syahwatnya sehingga dia berzina, kemudian dia taubat. Mungkin orang beriman itu anak istrinya kelaparan, dia lapar, dia khilaf, dia ngambil sesuatu untuk makan, bertahan hidup, nanti bertaubat. Tapi bahwa orang yang beriman itu bohong, gak mungkin. Selama dia beriman, gak mungkin dia berbohong. Maka artinya ketika dia berbohong, saat itu imannya sedang tidak bersemayam di hatinya. Mudah-mudahan taklim kita malam ini mampu menyadarkan kita untuk hanya menggunakan lidah kita kepada hal-hal yang baik-baik saja. Banyak kita lihat ini jadi pelajaran. Hanya karena satu perkataan, seluruh hidupnya berubah menjadi dari atas menjadi ke bawah, dari mulia menjadi hina, dari sesuatu yang diidolakan orang menjadi orang yang biasa saja. Karena itu jaga lisan, dan jaga lisan. Insya Allah kalau kita mampu menjaga lisan, orang sedang sama kita